Belajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan baru saja buka puasa untuk hari ini ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan sampai hari Idul Fitri nanti. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar, belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentu saja dari para narasumber terbaik Indonesia. Salah satunya sudah hadir pada malam hari ini, beliau adalah Ibu Eli Susanti. Beliau adalah seorang life coach yang tentu saja sudah banyak membantu menyelesaikan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan hidup yang dialami klien-klien Bu Eli. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram beliau, Anda bisa follow di elisusanti.as.a.coach. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram Indonesia Belajar, di indonesia_belajar.id. Baik, selamat malam Bu Eli. Malam Pak Dewa. Ya. Sehat Pak? Sehat, sehat tuh. Ibu Eli juga sehat ya? Sehat Pak. Sehat ya. Oke. Baik, Bu El, kita membahas mengenai priority ya. Let's talk about priority. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki kepentingan masing-masing. Bagaimana menentukan prioritas ketika harus memilih hal-hal yang sama pentingnya? Oke. Kita bicara tentang prioritas. Nah, ini untuk yang lagi di persimpangan, kalau ini cocok banget ya, Bu ya. Tapi kalau saya lihat peserta saya malam ini Pak ya, peserta yang ikut live malam ini kayaknya nggak ada yang galau nih Pak. Ini udah selesai semua nih urusannya. Iya ini. Jadi mungkin malah bisa sharing ya Bu ya. Iya malah bisa sharing ini. Ada Bu Inge juga. Ada Bu Inge juga. Ada Wewe juga nih. Jadi ya. Iya Bu Wewe tadi, Pak Hendi. Oke, silakan Bu El. Terima kasih Pak Dewa. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali dan salam kenal untuk yang baru hari ini. Tadi Pak Dewa sudah mengenalkan saya. Kalau saya lihat nih, yang lain adalah teman-teman lama saya yang biasa join. Malam ini kita mau ngomongin tentang prioritas. Nah, prioritas itu kenapa sih kok perlu kita bicarain? Sebenarnya prioritas itu menjadi perlu ketika kita harus memilih. Kalau nggak perlu memilih, kayaknya kita baik-baik aja. Nggak ada prioritas, mungkin kita tetap happy-happy saja, tidak mengganggu. Nah, dari teman-teman yang ada di sini nih, ada nggak yang sering merasa susah memilih atau susah memutuskan? Ada nggak? Ada nggak nih? Nggak ada ya? Dan saya Bu Jenny, Bu. Saya Bu Febriati juga. Oke. Ini kayaknya headset saya lowbat tiba-tiba, jadi saya harus ganti headset. Oke. Ada Bu Jenny, sering galau, susah memutuskan. Boleh ditambahin nggak? Dalam hal apa nih biasanya susah memutuskan? Biasanya dalam hal apa? Apakah dalam hal memilih pakaian? Atau dalam hal apa? Sebenarnya ya, kita setiap hari itu kan pasti kita memilih. Apakah itu mau milih pakaian, atau bahkan yang paling gampang, kita itu pasti memilih menu di restoran. Hari ini kita mau makan apa kalau kita ke restoran. Atau kalau ibu-ibu yang memasak, itu kan pasti setiap hari kalau misalnya mau belanja ke pasar, mau beli bahan-bahan masakan, itu memilih. Ya kan? Nah, ketika memilih hal seperti itu, mungkin terlihat atau terasa mudah. Nah, untuk beberapa hal jadi sulit. Apa yang membedakan ketika kita bisa memilih dengan mudah, dan apa yang membedakan ketika kita susah memilih sampai kita terbawa menjadi galau? Kira-kira apa? Kira-kira apa?
Ini tadi Bu Yesi bilang memilih antara anak dan kerja. Oh ya, itu pilihan yang tidak mudah ya. Milih anak atau milih kerja? Nanti kita akan bahas. Milih anak atau milih kerja? Menyangkut ketika pilihannya sulit, ketika menyangkut menyangkut orang lain. Ada yang sering galau nggak kalau pilih baju? Hari ini mau pakai baju apa? Masih ada yang galau nggak? Atau hari ini mau masak apa? Oh iya, iya. Febri masih galau ya, hari ini mau pakai baju apa ya? Nah, sebenarnya ketika kita bingung memilih, di sana kita tahu bahwa ada yang kita khawatirkan. Kita tahu bahwa ada hal-hal penting yang penting buat kita. Penting itu tidak harus penting banget gitu, nggak harus ya. Tapi kita tahu bahwa ada hal-hal yang menjadi concern kita, menjadi perhatian kita untuk apa ya? Untuk dipenuhi, Nah, ketika dua-duanya harus dipenuhi dan ternyata kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi, artinya kita harus memilih salah satu. Contohnya gini, tidak punya kemampuan itu berarti kita tidak bisa. Tapi contohnya waktu. Harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Atau contohnya adalah uang. Uangnya terbatas, tetapi kita harus memilih. Mau A atau mau B. Gitu ya. Yang paling gampang, contohnya mau kursus. Katakanlah kita mau ambil pelatihan A, B, C, D, E. Banyak nih. Tapi uangnya terbatas nih. Harus milih nih. Mau ikut pelatihan yang mana. Waktu juga sama, ada Zoom begitu banyak sekali. Kemudian kita mau ikut yang mana nih? Karena waktunya berbenturan. Disitulah kita baru harus memilih. Kalau tidak kan semua akan baik-baik saja. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita sadari adalah ketika kita memilih, ketika kita bingung mau memilih yang mana, artinya ada sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dan menurut kita itu penting. Saya akan mengambil contoh yang mudah saja. Kalau tadi Febri bilang, bingung mau pilih baju setiap harinya. Nah, misalnya begini, ada bajunya satu enak banget kita suka. Tapi terlalu santai. Kok kayaknya nggak cocok ya kalau untuk meeting, misalnya gitu ya. Yang satunya, itu bagus, cocok untuk meeting, tapi saya merasa tidak nyaman. Nah, di situ ada dua kebutuhan. Yang pertama adalah kenyamanannya kita. Yang kedua adalah kepantasan untuk dinilai oleh orang lain. Atau bahkan diri kita sendiri merasa tidak pantas. Kan? Dan kita bingung memilih yang mana karena kita belum menentukan, bukan tidak tahu, tetapi belum menentukan secara sadar sebenarnya mana yang lebih penting buat kita. Mana yang lebih penting ini, itu yang kita bilang prioritas. Jadi ketika kita bilang prioritas, bukan berarti salah satunya tidak penting. Sama-sama pentingnya, hanya saja untuk saat ini, mana yang lebih penting. Seperti itu ya. Itu kita bicara tentang prioritas. Itu artinya prioritas. Jadi, tidak berarti bahwa sesuatu yang tidak kita pilih di saat itu tidak penting. Bukan. Hanya saja ketika kita harus memilih dan kita menentukan secara sadar sebuah prioritas dalam pilihan kita, artinya yang kita pilih itu untuk saat ini lebih penting dari pilihan yang satunya. Lebih penting dari pilihan yang lainnya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, maka saya akan lanjut. Pilih yang nyaman plus pantas. Yes. Ada yang komen gini, Bu, bagaimana kalau saya mau pilih dua-duanya, yang nyaman dan pantas? Ini kan contoh yang tadi pakai baju ya, pemilih baju. Itu adalah pilihan ideal. Jadi ketika ada sebuah kondisi ideal, bahkan kita tidak usah memilih. Semua terpenuhi. Kebutuhan untuk merasa nyaman dan kebutuhan untuk merasa pantas, dua-duanya ada. Dan kita tidak bisa memilih. Di sini terjadi sebuah kepentingan kita menentukan prioritas ketika kondisinya tidak ideal. Ketika kita harus memilih salah satu. Nah, disitulah kita menggunakan prioritas kita.
Tetapi ketika semua kondisinya ideal, bahkan mungkin kita tidak perlu memikirkan mana yang lebih prioritas. Karena semua kondisinya ideal. Ya, oke. Sementara sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung diketik ya. Daripada nanti pertanyaannya lupa. Nah, dalam kita menentukan prioritas, saya akan ngomong hidup. Karena saya seorang life coach, maka saya akan ngomong tentang kehidup dan kehidupan. Dalam kehidupan, dalam hidup, ketika kita menentukan prioritas, idealnya setiap saat pilihan kita, tindakan kita itu memilih prioritas yang penting, yang memenuhi, melayani, serve, bahasa Inggrisnya diambil. Jadi melayani, memenuhi, mendekatkan kita kepada tujuan hidup kita. Kepada tujuan hidup kita. Masalahnya, Bu, saya nggak punya tujuan hidup, gimana dong, Bu? Saya sangat yakin semua orang itu punya tujuan hidup. Sangat yakin. Tetapi apakah tujuan hidup itu kita sadari atau kita memilih secara sadar, itu adalah itu adalah hal yang berbeda. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia sudah menjalani tujuan hidupnya. Dia tidak sadar dan tidak membuatnya menjadi sebuah kesadaran. Ya, gitu ya. Oke. Jadi saya bergerak dulu dengan sebuah arti apa itu prioritas. Sekarang saya menuju ke hidup dan kehidupan. Idealnya prioritasnya kita, apapun yang kita lakukan, itu mendekatkan kita kepada tujuan hidup. Nah, itu saya bilang ideal. Kalau dari contoh tadi dan dari komennya Jenny, saya pilih yang nyaman dan pantas. Yes, itu salah satu contoh kondisi ideal. Ternyata dalam hidup, kondisi ideal ini hampir tidak dipunyai semua orang. Atau bahkan banyak orang yang tidak punya kondisi ideal. Nah, ketika kondisi ideal tidak ada, prioritas ini sangat membantu kita. Dan prioritas ini ada prioritas skala besar, yang tadi saya bilang bahwa prioritas dalam mencapai tujuan hidup, dan ada prioritas skala kecil. Prioritas skala kecil inilah yang perlu disesuaikan, perlu di-adjust, perlu dibuat fleksibel setiap saat, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana caranya kita menyesuaikan? Nah, saya kasih contoh kasus dulu ya. Kasih contoh kasus yang mudah, yang gampang. Dalam aplikasi hidup, saya yakin teman-teman akan punya kasusnya masing-masing. Nah, contohnya begini. Saya mau hidup sehat. Itu tujuan saya ya. Prioritas saya saat ini adalah saya memilih hidup sehat. Gitu. Oke, kenapa perlu hidup sehat? Ya, karena itu karena itu adalah salah satu hal yang penting agar saya bisa memenuhi tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah A, B, C, D, E. Misalnya begitu ya. Dan salah satu aspek penting yang perlu saya perjuangkan adalah sehat. Ketika kondisi ideal, maka apa yang membuat kita sehat itu tidak perlu kita pilih. Ini saya berasumsi ya. Ketika saya mau sehat, maka saya perlu tidur cukup. Katakanlah tidur cukupnya 8 jam. Perlu makanan sehat. Untuk orang-orang tertentu yang percaya bahwa sehat bisa melalui vegetarian atau vegan, mereka akan memilih gaya hidup itu. Perlu olahraga. 3 hal yang simpel ini aja. Dan ketika kondisi ideal, tiga-tiganya tidak perlu kita pilih. Karena bisa dilakukan. Sekarang, seandainya kondisinya tidak ideal. Katakanlah seorang ibu rumah tangga yang secara keuangan pasangannya tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Maka ibu ini harus bekerja. Ibunya bekerja 8 jam, punya anak 3, berumur 10, 6, dan 3 tahun, tidak punya pembantu, dan tinggal bersama mertua yang juga banyak tuntutan. Tujuan hidupnya dia, untuk saat ini, dia merasa dia punya tujuan, dan dia merasa penting untuk menjadi sehat. Salah satu untuk menjadi sehat adalah tidur cukup, jaga makan, olahraga. Kondisi yang dia punya, yang saya ceritakan barusan. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi seorang ibu ini, kira-kira Anda apakah bisa tidur cukup, bisa olahraga, dan bisa makan sehat? Kira-kira bisa nggak?
Kalau tidak ada yang menjawab, saya berasumsi bahwa semua bisa. Ya, dalam keadaan ini kan saya berbicara tentang salah satu kasus ya. Dalam kasus ini memang tidak bisa. Waktu habis untuk bekerja, ngurus anak-anak, memasak, membersihkan rumah, bahkan masih melayani kebutuhan mertua dan suaminya. Tidur pun tidak akan pernah cukup 8 jam. Masih punya anak yang balita, ya kan? Dan sekarang dengan kondisi online juga harus menemani anaknya sekolah online. Karena sekolah online itu sangat butuh ikut campur atau peran serta atau pendampingan orang tua ya, nggak bisa ditinggal. Waktunya nggak cukup. Si ibu ini tidurnya bahkan mungkin cuma 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tidur 5 jam itu sudah sangat mewah. Ya, jangankan mikir mikir makanan sehat yang bagus untuk dia. Anaknya mau makan apa aja, dia lebih memikirkan anaknya makan sehat daripada dirinya. Dirinya akan makan. Sorry, saya perlu waktu sebentar untuk ganti mic saya karena ternyata ini baterainya habis. Oke, apakah ini bisa terdengar? Pak Dea bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, good. Jadi, nah, disinilah kita perlu, yang tadi saya katakan, perlu prioritas skala kecil. Yang artinya kita perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi kita ketika kita tidak ideal. Saya akan tetap ambil contoh kasus ibu ini ya. Apa yang perlu dilakukan ibu ini? Prioritasnya dia adalah dia harus sehat. Kenapa dia harus sehat? Kalau dia tidak sehat, dia juga tidak bisa berfungsi dengan baik untuk bekerja, menjaga anaknya, mengurus rumah tangga, dan segala macamnya. Kalau dia nggak sehat, dia nggak bisa melakukan itu. Dan nasihat dari orang-orang sekitarnya, dari teman-temannya, you harus jaga dirimu sendiri loh. Kamu harus sehat loh. Kamu nggak boleh capek loh. Kamu harus tidur cukup loh. Ya, betul. Itu sangat betul. Permasalahannya adalah untuk kondisinya dia tidak mungkin dan dia tidak bisa melakukan tidur cukup. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menentukan prioritasnya? Dia bilang, Bu, prioritas saya ini hidup sehat. Gimana caranya saya punya waktu untuk melakukan aktivitas agar saya sehat? Kondisinya tidak memungkinkan. Nah, jadi saya akan memberikan gambaran seperti ini. Saya akan memberikan gambaran dulu ya. Nanti kita akan balik ke kasus. Siapa yang di sini pernah mendaki gunung? Pernah mendaki gunung? Oke, Inge salah satunya. WW yang saya tahu ya. Terus siapa lagi? Pak Hendy. Ya. Terus siapa ya? Beberapa teman pernah mendaki gunung. Atau kalau misalnya tidak pernah mendaki gunung, suster juga pernah. Selamat malam suster. Saya belum menyapa suster nih ya. Wah. Selamat malam. Saya nggak menyangka. Pernah mendaki Gunung Ijen. Oh, Gunung Ijen ya, suster. Oke, kalau Gunung Ijen nggak ada posnya sih, suster. Tapi oke, kita bisa pakai. Ada satu pos ya, suster. Nah, oke. Kalau kita pernah mendengar ceritanya orang tentang mendaki gunung. Bayangkan, ingat-ingat ketika kita mendaki gunung. Tujuan kita adalah mencapai puncak. Betul? Mencapai puncak gunung. Atau mencapai sebuah tempat di gunung itu, kenapa kita mau naik gunung. Nah, ketika semua kondisinya ideal, maka kita akan mencapai puncak gunung sesuai rencana. Ya kan? Nah, kalau orang-orang yang pernah naik gunung, contohnya WW yang pernah naik gunung itu sampai kemana ya? Everest ya? Himalaya ya. Himalaya, oke. Nah, ternyata banyak kondisi yang tidak terduga dan harus disesuaikan. Kalau di awal prioritas kita adalah mencapai puncak gunung tepat waktu, itu adalah prioritas yang harus dicapai karena dengan berbagai macam alasan sudah menyiapkan fisik, bekal, dan segala macamnya sudah disiapkan. Tiba-tiba di tengah jalan, belum nyampe pos 1, hujan badai. Oke? Ketika terjadi hujan badai, jangan mikir deh mau nyampe puncak, nyampe pos 1 aja, itu aja dulu yang dipikirin. Betul? Nggak mikir deh mau nyampe apakah sampai puncaknya on time, tepat waktu, sesuai yang direncanakan, atau memang bahkan kita harus atau pasti nyampe puncak, nggak mikir. Ketika hujan badai terjadi, prioritasnya berganti. Gimana caranya semua selamat sampai pos 1.
Bu El suaranya agak ya. kecil. Dan masih on time. Karena kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita ke pos 2. Ketika kita jalan tengah-tengah sampai pos 2, ada 3 teman kita yang cedera. Gimana caranya lagi? Adjustment lagi. Dengan prioritasnya apa? Bu El? Menyelamatkan yang cedera, tetap berada dalam satu kelompok, atau kita tetap mencapai tujuan. Kita Bu El? mulai mengatur. Suaranya kecil, Bu. Kenapa suaranya nggak dengar, Pak? Saya nggak Iya, dengar suaranya Pak kayaknya Dewa. sepertinya ada kelepas atau apa mungkin. Saya kok nggak dengar suaranya Pak Dewa ya? Iya. Bisa dengar suara saya? Kecil, Bu. Oke. Volume mic-nya kecil. Ibu dengar suara saya? Kalau Ibu dengar suara saya? kecil, Oh, kecil ya. Masih kecil, Bu. karena saya sedang kehabisan baterai. Oke, cek. Ya. Udah. Bagus. Udah balik. Oke. Tadi saya sampai mana ya? Saya perlu mengulang dari mana ya? Sampai Pos 1, Bu. Pos satu. pos-pos tadi ya. Oke. Pos 1 kita sudah selamat semua. Badai sudah selesai. Kita akan lanjut ke pos 2. Nah, ketika kita mau lanjut ke pos 2, kita jalan nih menuju pos 2. Setengah hari kemudian kita tahu teman kita ada 3 yang cedera. Yang tidak mungkin melanjutkan perjalanan atau belum tahu apakah sanggup melanjutkan perjalanan. Di situ kita mengatur lagi. Saat itu, apa yang kita pilih? Kita menentukan prioritas kita. Apa kita akan tetap bersama, atau kita akan tetap stick, atau tetap fokus pada tujuan, dan kita mengatur strategi lagi. Nah, bukan berarti tujuan awal kita untuk mencapai puncak itu kita tinggalkan, tetapi ketika kondisinya tidak ideal, maka kita perlu mengatur strategi ulang. Ketika kita mengatur strategi ulang, akan lebih mudah kalau kita tahu apa prioritas kita. Bukan berarti masalahnya selesai ya, tetapi akan lebih mudah ketika kita punya prioritas dan kita tahu prioritas apa yang penting buat kita untuk perjuangkan. Nah, itu gunanya prioritas. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang begini, Bu, kalau saya tidak punya prioritas gimana? Seperti yang sering saya omongkan, saya katakan ketika hidupmu baik-baik aja, semua happy-happy aja, tidak ada masalah, jangan bingung kalau tidak tahu prioritasnya. Jangan cari-cari masalah dengan mencari-cari prioritas hidup. Ya, tools ini digunakan, jalan ini digunakan ketika kita merasa kita perlu memilih. Ketika kita merasa kita stuck, kita tidak tahu harus pilih yang mana. Coba kita renungkan kembali apa sih prioritas kita? Sesuai dengan tujuan atau goal yang mau kita capai. Kalau kondisinya tidak ideal, maka kita harus mundur satu langkah. Kita buat goal kecil. Saat ini yang penting apa? Saat ini apa yang perlu saya perjuangkan? Sesuai dengan kondisi dan kemampuan saya di saat ini. Ya. Dari saya itu dulu. Saya akan membuka pertanyaan. Pak Dewa. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu El. Mungkin ada sahabat pembelajar yang ingin komentar, bertanya, atau sharing mungkin. Sharing mendaki gunung. Jadi banyak sekali ternyata yang sudah banyak mendaki gunung ya. Ya. Oke, Bu Inga, Bu Jenny tadi juga tunjuk jari, Bu. Beliau juga pernah naik gunung juga. Oke. Jadi silakan Pak Dewa. Belum ada nih sepertinya, Bu. Oke. Jadi kalau belum ada berarti di sini semua tuh sebenarnya sudah hebat-hebat nih, Pak. Udah nggak punya masalah, Pak. Iya. Sudah selesai masalahnya. Saya akan berbicara pada yes.
artinya kamu hidup, Mega. Punya masalah artinya hidup, ya. Iya. Bersyukurlah Bu, punya masalah. Bu Inge menulis di chat, lagi happy aja hari ini, jadi tidak terlalu mikirin masalah. Yes, betul. Ya. Ketika kita sedang happy, kita sedang baik-baik aja, jangan cari-cari masalah, nikmati apa yang bisa hari itu kita rasakan, kebahagiaannya, happy-nya, damainya, nikmati aja, jangan dipikirin. Ya. Ya. Kalau Bu Inge punya masalah, itu masalahnya cuma dicari-cari. Dicari-cari Oke, untuk jadi jangan suka diselesaikan ya, cari-cari Bu Inge. masalah. Nggak perlu, makanya itu Pak, jangan cari-cari masalah ketika masalahnya tidak muncul. Ketika masalahnya tidak muncul, jangan dicari-cari. Ya, biarin aja. Mungkin ada, tapi belum muncul saat ini, belum saatnya diselesaikan masalah ini, jangan dicari-cari. Nanti ketika saatnya dia akan muncul sendiri untuk diselesaikan, ya. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya akan... Ada nih Bu, dari Pak Leonard ya. Saya bacakan ya Bu ya. Bu, apabila ada satu pertengkaran dalam sebuah grup leader, di mana setelah pertengkaran itu ada anggota leader yang tidak mau jalan bersama lagi, sementara yang lain tetap mau jalan bersama, itu bagaimana cara memutuskan sebaiknya bagaimana? Pilihannya apa Pak? Sebaiknya bagaimana, ada pilihannya enggak? Jadi kalau misalnya Bapak bilang sebaiknya bagaimana, saya berasumsi kemungkinan Bapak punya pilihan. Mau memilih membubarkan misalnya, atau mau memilih leader yang mana, leader A atau leader B, atau memilih leader atau tim. Pilihannya apa yang Bapak punya? Karena kalau misalnya bagaimana cara memutuskan sebaiknya bagaimana, ini terlalu luas untuk saya jawab. Jadi untuk saat ini, kalau Bapak pikirkan atau renungkan, Bapak punya pilihan apa saja. Coba ditulis, bisa saja pilihannya Bapak itu bisa 10, bisa ada 3, atau bahkan 2. Jadi saat ini dengan kondisi yang ada, pilihannya Bapak apa saja. Itu dulu. Ya. Ini ada 4 orang, 2 kubu, 2 mau lanjut, 2 mau bubar. Oke. Jadi pilihannya Bapak adalah lanjut atau bubar. Apakah begitu? Nah, sekarang kalau misalnya Bapak pilihnya mau lanjut atau mau bubar, bisa di breakdown lagi Pak. Ketika Bapak mau lanjut, maka resikonya apa? Ketika Bapak mau bubar, maka resikonya apa? Ya. Kemudian setelah Bapak melakukan ini, Bapak boleh renungkan. Ketika di awal Bapak memasuki tim ini, kelompok ini, tujuannya Bapak apa? Apa yang ingin dicapai? Ya. Dari tujuan itu bisa Bapak cari jalan mana yang masih bisa mengantar Bapak kepada tujuan awal. Yang pertama itu, yang kedua, apakah memang tujuan di awal ini masih ingin Bapak capai, masih ingin Bapak kejar? Karena bisa saja tujuannya kita juga berubah Pak di perjalanan. Ya. Semoga membantu ya Pak Leonard ya. Leonard. Ya. Oke, baik. Ini ada lagi Bu dari Pak Marco. Bu, bagaimana cara mengatasi rasa penyesalan setelah membuat suatu keputusan? Misal kita buat keputusan melakukan A, ternyata hasil nggak sesuai harapan. Biasa suka ada rasa penyesalan, kenapa tadi nggak melakukan yang B? Akhirnya jadi nyesal atau jadi kepikiran terus. Thank you Pak Marco. Ya, ini dari statementnya Pak Marco, ya itu biasanya yang terjadi. Kita itu menyesal karena ketika kita memilih, kita tidak memilihnya dengan sebuah kesadaran. Ketika kita memilih, kita tidak dengan sadar memahami resikonya. Dan ketika kita sudah memilih, biasanya kita tidak melakukan yang terbaik. Maka penyesalan terjadi. Nah, sekarang ketika sudah terjadi, gimana caranya? Nah, di saat kondisi ini, Bapak punya pilihan. Nah, Bapak sudah tahu nih, penyesalan ini tidak ada gunanya. Tapi kepikiran terus, Bu. Gimana caranya?
Kalau kepikiran, berarti kan yang B masih penting. Coba ditanyakan, Pak, apakah memungkinkan B ini dikejar lagi? Atau memulai lagi melakukan yang tadinya kita tinggalkan, yaitu yang B tadi ini. Masih memungkinkan atau tidak? Karena kan ketika Bapak memilih A dan B, saya tidak tahu ya Pak, pilihan Bapak ini ya, apa ya? Pilihan A dan B. Katakanlah apakah mau bekerja atau melanjutkan S2, misalnya begitu ya. Terus saya waktu itu saya memilih bekerja. Di tengah-tengah bekerja, saya sangat menyesal kenapa saya tidak pilih S2. Bagaimana saya tahunya saya menyesal? Karena ketika bekerja, saya tidak menyukai pekerjaan saya. Dan saya selalu merasa iri dengan teman saya yang melanjutkan S2. Oke, tahun depan masih mungkin nggak masuk S2? Kalau memang itu benar-benar penting. Itu salah satu yang bisa dilakukan, Pak. Kalau masih memang mungkin dikejar. Kalau tidak mungkin, ya, yang pertama memang harus belajar, Pak, untuk melepas. Dan kembali kepada tujuan awal. Bapak pilih A atau pilih B, tujuannya apa? Misalnya, kayak tadi, mau sekolah atau mau kerja. Tujuannya apa? Saya mau jadi orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia. Misalnya begitu ya. Jadi ketika Bapak harus memilih A dan B, itu tujuan awalnya apa? Coba kembali ke tujuan awal itu, Pak. Mungkin Bapak akan menemukan cara C. Ya. Untuk mencapai tujuan awalnya ketika Bapak harus memilih A dan B. Semoga membantu ya, Pak. Sementara itu dulu yang bisa saya jawab karena saya tidak tahu spesifik masalahnya apa. Ya. Oke, ini Pak Marco sudah menjawab. Terima kasih, Bu. Oke, semoga membantu ya Pak Marco ya. Baik, siapa lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Ditulis boleh, langsung buka mic juga lebih asik seperti ini. Oke. Wah, ini ada Pak Leonard lagi nih. Bu, bila kita sudah mempelajari dan mempersiapkan untuk melakukan satu hal, sehingga diputuskan untuk melakukan keputusan itu, namun ternyata di tengah-tengah proses terjadi masalah yang di luar hal-hal yang bisa diantisipasi. Masalahnya lebih dari eksternal. Nah, kondisi seperti ini jadi seperti disalahkan gitu, seolah kita abai. Apa yang harus dilakukan, Bu? Saya tidak terlalu jelas dengan pertanyaannya sebenarnya, Pak. Tetapi saya akan berasumsi bahwa Bapak memilih sebuah pilihan, ternyata di tengah-tengah Bapak menghadapi masalah yang tidak bisa Bapak kontrol, karena itu masalahnya dari orang luar ya. Terus dengan kondisi itu yang disalahkan adalah Bapak, kenapa Bapak memilih jalan ini? Kan? Ya. Ya. Oke. Kalau itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, Pak, yang pertama kita tidak bisa mengontrol kondisi luar, seperti Bapak tadi kan ya. Nah, kalau Bapak tujuannya penting ketika Bapak memilih ini, dan Bapak bisa berpikir ulang. Dengan tujuan yang ingin saya capai, apakah penting saya melayani atau meladeni orang yang menyalahkan saya? Ini kan pendapatnya orang nih, kita disalahkan. Apakah penting saya melayani orang yang menyalahkan saya untuk mencapai tujuan saya? Kalau tidak penting, ya semoga Bapak punya kekuatan dan motivasi yang cukup kuat untuk Bapak terus mencapai tujuan. Nah, kalau itu penting, maka Bapak perlu komunikasi dengan orang itu. Ya, masalah eksternal kita tidak bisa apa-apakan. Contohnya ketika kita tadi naik gunung, ada hujan dan badai. Kita nggak bisa kontrol hujan dan badai. Dan kita nggak bisa bilang, tahu gitu kan kita berangkatnya besok. Tahu gitu kan kita berangkatnya seminggu lagi. Tahu gitu kan kita berangkatnya 2 hari lagi. Karena kapanpun kita berangkat, akan ada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, Pak. Jadi ketika itu terjadi, jauh lebih penting Bapak menyesuaikan langkahnya agar tetap fokus kepada tujuan. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Pak. Oke.
Baik, Pak Leonard. Oke, thank you, Bu. Oke, semoga membantu, Pak Leonard. Baik, untuk yang lain, ada lagi? Oke. Saya akan lanjut dulu Pak ya, sambil Ya, menunggu ya silakan. teman-teman ya. Ya. Pada umumnya ketika kita melakukan sebuah pilihan atau prioritas, kita menghadapi masalah apapun seperti yang tadi teman-teman bilang, kalau kita sudah memilih nih Bu, di tengah jalan ternyata ada hambatan. Dan saya nggak bisa apa-apa, kok jadi muncul penyesalan ya, kenapa saya nggak pilih yang A, yang B, yang C. Nah, saya akan memberikan gambaran agar lebih mudah dengan teori kebutuhan dasar manusia dari Maslow. Teman-teman pasti tahu ya, piramid kebutuhan ya, hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yang kedua adalah kebutuhan psikologi dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini yang berhubungan dengan tujuan hidup. Kebutuhan fisik ini kan ada rasa fisik, ada rasa keamanan ya. Merasa aman, punya tempat tinggal dan segala macamnya. Fisik itu makan dan segala macamnya. Bisa Google ya, teori Maslow. Kemudian kebutuhan sosial untuk punya interaksi dengan orang lain, untuk merasa diterima, untuk merasa dicintai. Kemudian step berikutnya adalah merasa dihargai dan aktualisasi diri. Nah, biasanya ketika kita bingung memilih prioritas mana yang mau kita pilih, kalau memang benar-benar bingung dan tidak tahu, untuk memudahkan pakai aja teorinya Maslow. Maksudnya bagaimana? Kita cek ketika kita menghadapi masalah, pilihannya kita tuh sebenarnya berbenturan di hierarki yang mana. Kita biasanya akan lebih sulit memilih hierarki yang lebih tinggi ketika yang bawah belum terpenuhi. Contohnya begini, bagi saya penting Bu penghargaan. Yes, betul penghargaan. Tapi perut masih lapar. Itu ya. Inginnya hati ini adalah memilih penghargaan. Tapi kenapa kita galau? Kenapa kita tidak bisa memilih penghargaan dengan mudah? Karena kita tahu, sadar kita tahu bahwa kita masih punya kebutuhan fisik, yaitu rasa lapar secara fisik yang harus dipenuhi. Nah, jadi ketika teman-teman bingung melakukan sebuah pilihan atau prioritas, saya menawarkan sebuah alat bantu, yaitu teori Maslow ini. Coba cek aja. Kemudian, untuk saat ini, lakukan dulu kebutuhan yang paling dasar. Untuk saat ini, penuhi dulu kebutuhan yang lebih dasar. Itu akan memudahkan kita untuk melangkah ke langkah berikutnya. Oke. Nah, saya memberikan alat ini untuk mempermudah ya. Tapi apakah ini satu-satunya tools yang harus digunakan? Tidak. Teman-teman bisa menggunakan tools apa saja. Saya ingin sekali menggarisbawahi kembali lagi, ketika tidak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Ya. Ketika tidak punya masalah, jangan cari-cari prioritasnya. Tidak apa-apa kok. Ketika teman-teman bahagia dan tidak tahu prioritasnya, it's okay untuk ada di sana ya. Ya. Jadi, Oke. Ya silakan Pak Dea. Ya, Bu El, ini ada Pak Endarto komentar, jika sudah kita putuskan sesuatu, kita menyesalnya dan sadar setelah menginjak usia tidak muda lagi. Ada komentar dari Bu Eli? Dari komentar Pak Endarto. Sorry, sempat terputus Pak. Saya baca aja. Jika sudah kita putuskan sesuatu, kita menyesal dan sadar setelah menginjak. Ya. Itu biasa terjadi, Pak. Ya, makanya dalam salah satu hal yang saya sering ingat. Next saya. Oke. Salah satu hal yang saya pun sering mengingatkan kepada diri saya sendiri adalah bahwa semua manusia, diri kita, pasti memilih keputusan terbaik di saat itu, sesuai dengan kondisi saat itu, sesuai dengan kemampuan kita saat itu.
Itu adalah salah satu cara untuk kita merenungkan pilihan kita agar kita tidak kembali menyesali pilihan kita. Maksudnya apa? Kalau ketika Bapak masih muda, Pak Hendi ya? Hendarto. Pak Hendarto. Kalau Pak Hendarto ketika masih muda, sudah tahu masa depannya Bapak di tua itu seperti apa, seperti ini. Saya nggak ngomong tua lah ya, mungkin belum tua ya, tidak muda lagi. Ya, sudah tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan, pasti Bapak akan merubah pilihan Bapak. Permasalahannya adalah Bapak nggak tahu. Dan di kondisi ketika Bapak memilih, saya yakin itu pilihan terbaik saat itu. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang akan melakukan pilihan atau mengambil pilihan terjelek. Kalau kita punya pilihan, pasti kita akan mengambil pilihan terbaik saat itu. Tetapi apakah pilihan ini adalah pilihan terbaik untuk 10 tahun lagi? Mungkin tidak. Apakah pilihan ini adalah pilihan terbaik untuk besok? Mungkin tidak. Ternyata pilihan saya bukan terbaik untuk memutuskan berenang karena ternyata hujan badai. Tapi kemarin ketika saya memutuskan untuk berenang, saya merasa saya butuh olahraga dan satu-satunya olahraga yang saya bisa adalah berenang. Misalnya begitu. Berdasarkan keputusan saya kemarin, itu keputusan terbaik. Tapi mungkin tidak untuk hari ini. Mungkin tidak untuk 10 tahun lagi. Nah, itu pun saya selalu mengingatkan diri saya sendiri ya Pak Hendarto. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa membantu Bapak untuk tidak lagi menyesali apa yang sudah Bapak putuskan. Oke. Termasuk memutuskan memilih istri sekarang, memilih suami sekarang, ya memilih pasangan sekarang, ya itu juga keputusan terbaik saat itu yang Bapak bisa lakukan atau Bapak punya, ya dengan kesadaran, dengan kondisi dan pilihan yang ada saat itu. Ya. Oke, Pak Hendarto. Pak Leonard ini melanjutkan yang tadi, Bu. Bila yang menjadi masalah dalam sebuah proses adalah masalah emosi atau karakter dari tim yang boleh dibilang impulsif atau sejenisnya, maka apa yang harus dilakukan untuk mengobati hati yang sudah terlanjur terluka karena masalah emosi tersebut? Maksudnya ada tim yang sangat mudah meledak emosinya sehingga cenderung melukai, menyembuhkan lukanya untuk bisa tetap berjalan bersamanya itu bagaimana? Oke. Begini Pak, yang pertama Bapak tidak bisa berharap orangnya berubah. Yang kedua Bapak tahu ketika Bapak memutuskan untuk berjalan bersama tim ini adalah ada resiko Bapak akan menerima emosi. Atau bukan menerima, lebih tepatnya Bapak akan terdampak oleh emosinya orang itu. Pilihannya ketika Bapak masih punya kepentingan atau punya sesuatu yang perlu Bapak perjuangkan untuk tetap berada di tim ini, maka Bapak perlu belajar bagaimana efek emosi orang itu kepada Bapak semakin berkurang. Apakah Bapak mengurangi jam bertemunya? Apakah Bapak belajar tentang mengendalikan emosi? Ataukah Bapak apapun itu? Jadi yang perlu diasah adalah kemampuan Bapak, skill Bapak untuk berhadapan dengan emosi orang itu. Termasuk mendoakan orang itu agar menemukan cara untuk tidak emosi lagi ya. Karena orang emosi itu kasihan dia loh Pak. Dia lebih menderita daripada kita. Yes, kita terluka. Tapi orang yang emosi itu dia juga menderita. Karena marah-marah itu nggak enak Pak. Bapak pasti pernah marah-marah ya. Marah-marah itu nggak enak. Kesel sama orang itu nggak enak. Jadi sebel itu nggak enak. Hanya saja orang itu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dan yang kedua, kita yang menjadi orang di luarnya, kita belum punya kemampuan untuk berhadapan dengan emosi orang itu. Nah, kemampuannya kita lah yang perlu dilatih. Kalau memang Bapak memang harus tetap berada di sana. Ya, karena misalnya Bapak nggak punya pilihan untuk keluar, masih penting harus ada di situ. Jadi itu yang perlu dilatih, Pak. Semoga membantu. Oke, baik Pak Leonard, semoga terbantu ya. Oke, thank you Bu. Oke, baik, masih ada waktu. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing.
Iya, tentang Sambil prioritas menunggu. sebenarnya Ya, sudah selesai ingin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya saya mau merangkum tadi itu bahwa prioritas itu hanya sebuah alat bantu untuk kita melakukan sebuah pilihan ketika kita berhadapan dengan masalah tertentu di mana kita harus memilih. Memilih dalam artian untuk mencapai tujuan kita. Ya. Dan ketika kita tidak bisa mencapai tujuannya kita secara langsung, kita harus memutar, kita harus mundur satu langkah, disitulah kita harus melakukan prioritas-prioritas kecil yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Yang bisa saya rangkum juga untuk diingat adalah, ingat analogi tentang mendaki gunung. Tujuan kita adalah mencapai puncak. Dan ada pos-pos yang perlu kita capai, ya, pos-pos yang membantu kita untuk mencapai puncak atau kita tidak salah jalan atau tidak tersesat. Ketika kita ingin mencapai pos ini, bisa saja prioritas kita berganti. Bisa saja kita perlu mundur beberapa langkah karena sebuah kondisi dan sebab-sebab lain yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Dan kalaupun itu masih sulit, coba dilihat atau gunakan teori Maslow. Saran saya, yang bisa saya berikan saran, adalah ketika ada pilihan, ambil dulu pilihan yang memenuhi kebutuhan dasar. Karena berdasarkan teori Maslow itu ada, kalau kita belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan lebih sulit untuk kita mencapai yang lebih tinggi. Itu yang bisa saya berikan dan saya bagikan, semoga membantu. sangat membantu Bu Eli. Ini ada tambahan satu lagi Bu dari Pak Leonard. Adakah referensi blog, buku atau lainnya mengenai hal ini Bu? Mau saya share ke tim supaya bisa dipelajari. Hal ini hal yang mana ya Pak ya? Tentang emosi atau tentang prioritas atau tentang apa? Oke, Pak Leonard mungkin bisa diketik prioritas Bu. Sejujurnya saya nggak tahu Pak, buku yang tentang prioritas, khusus tentang prioritas ya. Yang saya bagikan hari ini adalah dari pengalaman saya membantu klien. Jadi kan sering kali kan kita berhadapan dengan masalah. Tentu saja orang yang datang kepada saya itu karena punya masalah, Pak. Jadi saya akan bilang klien itu merasa punya masalah. Ketika masalahnya selesai, mereka nggak akan cari saya, Pak. Jadi ya, hal ini saya itu temukan saya bisa mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman saya membantu klien. Kesulitan-kesulitan mereka ketika mereka berhadapan dengan pilihan, dengan masalah-masalah dalam hidup yang menurut mereka tidak bisa diselesaikan. Hal-hal ini yang saya bagikan kepada mereka dan cara-cara ini yang sebenarnya saya lakukan untuk membantu mereka agar mereka bisa melakukan pilihan sesuai prioritas hidupnya dan mungkin kalau tadi dari chatnya teman-teman kan, kalau menyesalnya belakangan gimana? Mungkin itu tidak menimbulkan penyesalan di depan. Karena di saat ini, ketika saya membantu mereka, saya berusaha untuk membantu para klien melakukan pilihan secara sadar dan menyadari beberapa konsekuensi yang mungkin bisa muncul, baik dari dalam ataupun dari luar. Ya. Dan dalam pendampingan saya memang banyak hal. Ketika pilihan dibuat pun, tetap saja ada halangan-halangan yang istilahnya di luar kontrol. Mau itu dari orang lain, mau itu dari kondisi. Contohnya COVID. Ini ada hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Misalnya gini, waduh, saya memutuskan berhenti bekerja. Karena waktu itu ada tawaran untuk menjadi entrepreneur, ini peluang yang luar biasa. Tahu gitu kalau atau ada COVID ya, saya nggak berhenti kerja, saya tetap gajian. Misalnya begitu ya. Ya, itu tadi. Bapak memutuskan dengan kondisi terbaik saat itu. Semua orang, kalau tahu kalau hari ini ada COVID, maka mungkin, contohnya Bali ya, yang sangat terdampak, hotel-hotel, pariwisata, mungkin sebelum-sebelumnya sudah menyiapkan berbagai macam cara agar ketika COVID terjadi, mereka bisa tutup dengan tenang dan damai. Ya, tanpa membingungkan karyawan dan segala macamnya aset yang perlu dijaga gitu ya. Kalau memang sudah tahu nih mau ada COVID, sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi kan tidak tahu
Banyak juga teman-teman di Bali itu yang misalnya baru bangun hotel, baru pengembangan dan segala macamnya. Nah, ketika ini terjadi, maka perlu kembali kepada prioritasnya kita. Prioritasnya kita apa sih? Ketika kita mendirikan usaha, sebenarnya prioritasnya kita apa? Keuntungan sebesar-besarnya untuk diri kita atau kesejahteraan karyawan bersama pemilik. Jadi kita akan bertumbuh bersama. Apa prioritas kita di saat kita mendirikan atau tujuan kita di saat kita mendirikan usaha? Kemudian tarik balik ke kondisi sekarang. Apakah tujuan ini masih mau saya gunakan? Atau mau saya lepas? Ya. Oke. Gitu. Ini ada Bu Inge. Kalau tentang prioritas dari segi apa yang harus dilakukan, ada buku judulnya The One Thing. The One Thing. Thank you, Oke. Inge. Ya. Udah Saya minta diingetin. referensi buku kepada Ibu Inge. Ya. Terima kasih Bu Inge. Ini ada Bu Febriati, Bu Eli. Celi, saya kalau memutuskan prioritas dulu sering banget ada efek seperti body shaking. Tapi sekarang lumayan berkurang karena ikut meditasi dan breathwork tapi kejadian itu kadang masih hadir. Apa ya, Ci, yang perlu saya lakukan dengan tanda alarm dari tubuh saya? Terima kasih. Oke. Febri ya? Ya. Apakah body shaking itu adalah sebuah alarm? Itu yang saya nggak tahu kalau di Febri. Karena tadi kan pertanyaannya kurang jelas ya. Yang satu bilang ketika memutuskan sesuatu ada body shaking. Yang kedua, ada bagian kedua bilang tentang alarm. Jadi apakah body shaking itu adalah alarmnya Febri? Iya. Iya, Ci. Alarm atas apa? Jadi kalau misalnya mutusin sesuatu tuh kadang tuh kayak badan tuh geter gitu, Ci. Terus abis itu kayak panas dingin gitu. Padahal kalau aku lihat-lihat dari jurnalnya aku, apa yang aku putusin itu sebenarnya nggak bakal kenapa-kenapa gitu, malah memberikan efek baik di aku. Semisal aku nggak diterima di tempat kerja di A gitu. Padahal kalau misalnya dilihat lagi tempat kerja di A itu ternyata kalau misalnya kemarin aku diterima itu aku malah nggak lolos berkas gitu pas di pusat gitu, malah itu lebih baik di aku gitu. Tapi efek yang kayak badan bergetar itu tuh selalu hadir gitu, Ci. Padahal kalau misalnya dilihat dari pilihannya aku tuh baik-baik aja gitu, malah itu lebih baik buat aku gitu. Itu sih, Ci. Kalau dari aku. Artinya ketika body shaking-nya muncul itu menandakan bahwa pilihanmu baik-baik saja. Iya, tapi kayak ada rasa takut gitu, Ci. Jadi kayak body shaking-nya itu ada, tapi kayak ada rasa takut gitu. Ini beneran apa enggak ya gitu. Jadi rasa takutnya lebih gede daripada rasa penerimaan kalau itu enggak apa-apa gitu. Takut atau excited? Takut kayaknya, Ci. Soalnya kayak geter-geter gitu, beda rasanya gitu. Oke. Yang pertama, kalau itu tidak sangat mengganggu, daripada kamu bingung mencari solusinya dan selama ini baik-baik, katakanlah misalnya body shaking-nya 1 menit, Ci, 2 menit, saya nggak tahu ya, Febri. Tapi maksudnya kalau itu tidak sangat mengganggu dan masih kamu bisa atasi, nikmati. Apalagi kamu sudah bilang kan, sekarang sudah berkurang dengan belajar meditasi apa segala macam, nikmati saja, jangan terlalu bingung. Ya. Kalau sampai kebawa mimpi gitu, Ci, maksudnya ya, sampai nggak mimpi kayak langsung mimpi buruk dan lain sebagainya gitu. Gimana tuh? Saya nggak tahu ya, apakah dalam kebiasaan-kebiasaan sebelumnya atau Febri punya pengalaman ketika memutuskan itu tanda kutip ya selalu disalahkan oleh orang tua atau selalu diminta harus bertanggung jawab dan segala macamnya. Saya nggak tahu apakah punya pengalaman itu. Kalau punya pengalaman itu bisa saja efeknya dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi keberanian untuk memutuskan ini diuji gitu maksudnya. Ya. Dan sekarang lebih fokus bagaimana caranya mengatasi rasa takutnya. Karena Febri udah tahu, ternyata apapun pilihanmu itu baik-baik aja. Ini kan hanya sebuah efek nih, body shaking dan segala macamnya. Yuk, gimana caranya agar body shaking-nya bisa? Oke, misalnya ketika body shaking-nya muncul, sekalian aja loncat-loncat. Sekalian aja jogging gitu kan ya, dipakai itu energinya untuk disalurkan kepada sesuatu. Oke.
Kalau mimpi buruk itu bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya ketika kamu memutuskan sebenarnya. Jauh lebih penting ketika kamu bangun, bagaimana kamu memaknai mimpi itu. Itu jauh lebih penting. Mimpinya mungkin kita nggak bisa kontrol. Kita bisa kondisikan ketika kamu tidur dengan sholat, doa, dan segala macamnya. Tetapi ketika mimpinya muncul, mungkin kita nggak bisa kontrol. Jauh lebih penting ketika kamu bangun, bagaimana kamu memaknai mimpinya. Ya. Baik, terima kasih Ci Semoga Eli. membantu. Oke. Ya. Ini ada Bu Jenny. Bagaimana kalau kita tahu prioritas mana yang lebih dekat dengan kebutuhan, tapi perasaan kita berbeda? Yes, itu yang sering terjadi biasanya, Jenny. Itu sebabnya saya memberikan teori Maslow ketika kita sangat sulit. Tapi kalau misalnya ternyata sudah bisa memutuskan, nggak apa-apa. Kenapa teori Maslow digunakan? Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa naik ke atas sebelum bawah terpenuhi. Jangan ngomonglah tentang bahagia atau relasi gitu ya, atau kita punya perasaan dicintai ketika kita mau besok pun mau makan, atau katakanlah sudah sebulan nggak makan, nggak bisa makan, nggak punya duit untuk makan. Jangan ngomong gimana caranya aku dicintai oleh pasangan saya gitu maksudnya. Itu kan kebutuhan yang di atas tuh, merasa dicintai. Pikirin dulu gimana caranya bisa makan. Apakah kebutuhan merasa dicintai akan hilang? Tidak. Nah, itu ketika kita susah memutuskan pakai teori Maslow. Tapi ternyata, enggak Bu, bisa kok saya, enggak apa-apa saya lapar, saya tetap pilih merasa dicintai ya. Enggak perlu teori Maslow gitu maksud saya. Ya, ini hanya sebuah tools yang kita pakai. Ketika kita benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana, saya menyarankan pilih dulu kebutuhan yang mendekati kebutuhan dasar kita dari teori Maslow itu. Itu ya. Karena pada dasarnya kan kita nggak bisa tuh merasa bahagia bersama pasangan, tapi kita anak-anak kita kelaparan, kita juga kelaparan, mau makan apa nggak ada, nggak punya duit gitu. Ya mau ngomong bahagia dengan pasangan juga nggak bisa. Ya. Oke. Hanya begitu. Baik, Bu Jenny semoga terjawab ya. Kalau belum, karena silakan. justru itu jadi yang terjadi kepada orang-orang. Mereka itu terlalu fokus kepada tujuan terlalu fokus dengan pilihan yang hierarkinya tinggi, karena itu memang keinginan kita kan. Contohnya tadi waktu mau naik gunung, pasti keinginan kita tuh sampai puncak gunung. Permasalahannya ada hujan badai. Itu kan mungkin kita perlu mundur dulu. Mikirin dulu gimana caranya bahan makanan ini cukup sampai di pos 1. Kalau kita nggak nyampe pos 1, kita juga nggak mungkin. Kalau kita tidak bisa nyampe di pos 1 dengan selamat, dengan makanannya cukup, jangan mikir deh sampai puncak. Kan katakanlah begitu. Tapi kita pasti menginginkan yang di sana. Makanya biasanya kita perasaannya kita berbeda. Karena perasaannya kita tuh maunya yang puncak. Kebutuhan badannya kita itu adalah ada badai dan sampai di pos 1. Oke. Ini ada Bu Inge, komentar biasanya yang level bawah harus cukup dulu sebelum bisa level di atasnya, tidak harus 100% di level bawah sebelum bisa naik, tetapi paling tidak butuh tercukupi. Yes, thank you Inge. Oke. Bener banget. Ini ada Bu Jenny lagi, kalau kaitannya dengan masa depan, udah tahu kejadian di masa lalu, kok malah lebih mau ngulang lagi? Oke, kalau ini saya akan bilang, Jen, mungkin kita tidak bisa ngomong soal prioritas. Ya, saya nggak tahu ya kenapa ini beberapa hari ini muncul ya, seperti yang Jenny katakan ini. Contohnya, istilahnya mengulang sesuatu yang berpola, diulang. Yes, betul Inge, itu namanya dablek. Sudah tahu kayak gitu tapi masih diulang gitu kan ya. Udah tahu kalau misalnya makan itu gendut tapi tetap aja makan terus. Gitu. Nah, biasanya orang itu tahu saja, tapi belum tentu punya kemampuan untuk keluar dari pola. Oke, jadi saya sudah tahu nih bahwa kalau begini akan begini. Kalau saya marah-marah, suami saya juga marah-marah. Kalau saya teriak-teriak, anak saya ikut tantrum gitu. Sudah tahu kan polanya kan, tapi tetap aja diulang. Terus. Karena kita tidak punya kemampuan untuk keluar dari pola itu. Nah, kemampuan keluar dari pola ini
salah satu tools, cara yang membantu adalah kita menentukan tujuan kita. Contohnya ya, anak tantrum. Kalau kita marahin, dia tantrum. Padahal kita marahin soal tugas sekolahnya. Kita emosi, kita ngomongin, terus kita ngomongnya dengan emosi dan marah-marah. Dia makin tantrum. Dan kita mengulangnya terus. Padahal yang perlu kita lakukan dengan anak ini adalah hanya ngomong baik-baik, ngomong dengan lembut, dan duduk di sebelahnya, pegang tangannya, temani dia belajar, maka dia akan baik-baik saja dan tugasnya selesai. Misalnya seperti itu. Masalahnya kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kesabaran untuk melakukannya. Nah, jadi sekarang agar kita punya kesabaran dan solusi itu, kita perlu menentukan tujuannya. Tujuannya apa? Anak saya belajar menyelesaikan ulangannya tugasnya dengan baik. Tujuannya itu. Caranya yang kita harus fleksibel. Tentukan dulu tujuannya. Kenapa kamu mau keluar dari pola ini, tujuannya apa? Karena kalau kamu nggak punya tujuan, yes. Selamat menikmati polanya yang akan berulang. Karena kita nggak punya tujuan dan kita tidak punya kepentingan untuk keluar dari pola. Yes. Oke, terima kasih Bu Eli. Bu Jenny, terjawab ya? Ini udah pasti beda sama tujuan. Artinya tujuannya mungkin nggak penting, Jen. Makanya coba dicek lagi tujuannya ya. Biasanya salah satu yang membuat kita lemah dan kita kembali lagi karena tujuan yang kita mau belum tentu tujuan yang sebenar-benarnya kita butuhkan. Kita cuma ingin, tapi kita nggak butuh. Ya, coba direnungkan itu. Oke, terima kasih Bu El. Bu El sudah jam 8. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih Indonesia Belajar. Closing statement mungkin Bu Eli untuk tema kita malam hari ini. Ya. Karena tema kita prioritas, maka saya mengatakan bahwa prioritas adalah sebuah cara. Mengetahui prioritas adalah sebuah cara untuk menentukan pilihan. Menentukan pilihan yang sesuai dengan tujuan kita dan mendekatkan tujuan kita. Dalam hidup kita, mungkin kondisinya tidak ideal. Ketika kondisi tidak ideal, mengetahui prioritas dengan sangat jelas membantu kita untuk tetap melangkah dan memilih pilihan yang mendekatkan kita kepada tujuan atau bahkan pilihan yang tidak akan kita sesali. Ya. Closing statement-nya adalah ketika hidupnya kita baik-baik saja, ketika Anda berbahagia dengan kondisi Anda, jangan pikirkan apakah Anda tahu prioritas hidup Anda atau tidak. Jangan dipikirkan sekarang. Oke? Jadi nikmati saja kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesenangannya. Tahu prioritas hidup, tidak tahu, tidak apa-apa. Ya. Gunakan hal ini ketika Anda menghadapi masalah Anda dan Anda tidak tahu bagaimana caranya keluar dari masalah. Mungkin apa yang kita bahas malam ini bisa membantu Anda. Baik, terima kasih Bu Eli. Terima kasih juga sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Sangat bermanfaat tema yang kita bahas malam hari ini untuk kehidupan kita. Dan minggu depan off dulu karena libur Lebaran. Lebaran ya Pak ya? Indonesia Belajar libur sampai kapan nih Pak? Seminggu libur, Bu. Oh, seminggu libur, oke. Ya, seminggu libur. Ya. Minggu depannya kita ketemu lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eli, terima kasih teman-teman sahabat pembelajar semuanya yang sudah join. Sekarang kita buka kamera dulu. Kalau bersedia silakan dibuka, kita akan foto bersama. Ya, terima kasih semuanya. Okay. Saya akan menyapa beberapa teman yang baru nih ya. Ada Savitri, hai Savitri. Okay. Ya, kalau ke Ubud, kalau ke Bali nginepnya di Om Ham tuh, ya. Bisa cari tuh yang ngurusin Om Ham tuh, Savitri. Nah, dan yoga sebut di saja Om Ham. Namanya Eli Susanti, minta harga khusus ya. Salam kenal semuanya, baru pertama kali join. Ya, halo Sister, halo Yulin, ya, ada Natasha, ada Jo, hai Jo. Halo Ibu. Oke. Udah Pak fotonya Pak? Sambil sudah Bu Eli. Sapa-sapaan. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih sama-sama.